Nama Cristiano Ronaldo akan diabadikan untuk bandara di Pulau Madeira, Portugal, yang merupakan tempat kelahiran bintang timnas Portugal dan Real Madrid tersebut. Dan para penumpang yang tiba di Madeira kelak akan disambut dengan, "Selamat datang di Bandara Madeira" atau Cristiano Ronaldo Madeira International Airport, IATA, FNC, ICAO, LPMA, atau diketahui sebagai Bandar Udara Funchal dan dulunya diketahui sebagai Bandar Udara Santa Catarina, adalah sebuah bandar udara internasional yang berlokasi di dekat Funchal, Madeira, Portugal. Bandar udara ini memandu lalu lintas udara domestik dan internasional di Pulau Madeira. Bandar udara ini dibuka pada 18 Juli 1964 dengan dua landasan pacu sepanjang 1.600 m. Bandar udara ini dulu tidak terkenal dengan landasan pacunya yang pendek, dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan samudra, membuat pendaratan menjadi rumit bahkan untuk pilot yang berpengalaman. Aslinya, panjang landasan pacunya hanya 1.600 m, namun dipanjangkan 200 m, 8 tahun setelah insiden TAP Portugal penerbangan TP425 pada tahun 1977 dan sesudah itu dipugar pada tahun 2000, hampir 2 kali panjang sebelumnya, membangunnya di atas samudra. Alih-alih menggunakan daratan buatan, perpanjangan itu dibangun pada 180 kolom dalam satu seri, masing-masing memiliki tinggi kira-kira 70 m. Bandar udara ini dapat disebut KAITA Eropa karena pendekatan tunggalnya ke landasan pacu 05. Atas perluasan dari landasan pacu yang baru, bandar udara ini memenangkan Outstanding Structures Award, diberikan oleh IABC. Penganugerahan tersebut dapat dibilang sebagai Oscar-nya teknik bangunan dunia. Program dari History Channel yaitu Most Extreme Airports, menempatkannya sebagai bandar udara paling berbahaya ke-9 di dunia. Bandara ini juga terkenal dengan landasan paling bahaya di dunia, hingga para pilot berpikir 2 kali untuk mendaratkan pesawat di sana. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Angin kencang. Madeira adalah kepulauan yang ditemukan di Samudera Atlantik Utara. Terletak hampir 400 km, 250 mil, utara Kepulauan Canary dan 520 km, 320 mil, barat Maroko, yang membuatnya tunduk pada beberapa sistem iklim. Tentu terjadinya cuaca buruk membuat terkendalanya pendaratan pada pesawat. Bahkan sering terjadinya kecelakaan, dan untuk menghindari kecelakaan, maskapai meminta pilot berpengalaman untuk terbang ke Madeira. Keputusan ini diambil setelah kecelakaan tragis lain yang terjadi di Madeira, jatuhnya pesawat Sudaviation C-210 Caravelle 10R. Landasan pacu terlalu pendek. Landasan pacu Bandara Madeira secara historis merupakan tempat yang buruk untuk mendarat. Pada tahun 1977, kecelakaan mengerikan terjadi. Pada 19 November 1977, sebuah pesawat Boeing 727-282 yang mengoperasikan penerbangan reguler dari Brussels ke Madeira jatuh. Boeing melampaui landasan pacu dan jatuh di pantai, menyebabkan pesawat meledak. Kecelakaan ini menewaskan 131 dari 164 penumpang. Tak lama setelah kecelakaan ini, landasan pacu diperlebar karena bandara dibangun di atas tebing dan tidak ada lahan untuk memperpanjang landasan pacu. Solusi yang dipilih adalah dengan menambahkan pilar-pilar untuk mendukung perjalanan. Ngeri juga ya. Sejarah. Bandar udara ini secara resmi dibuka pada 18 Juli 1964. Penerbangan pertama yang mendarat di sini adalah TAP Air Portugal Lockheed Constellation dengan 80 penumpang. Pada tahun 1972, kepopuleran untuk mengunjungi Pulau Madeira meningkat, sehingga landasan pacunya harus dipanjangkan, secara pesawat modern yang lebih besar tidak dapat mendarat di sana. Keputusan harus diambil untuk menemukan di mana tempat terbaik untuk sebuah landasan pacu berada, dan mereka memutuskan bahwa wilayah di mana landasan yang pendek berada, merupakan tempat terbaik untuk memanjangkannya, sehingga mereka entah bagaimana harus memanjangkan landasan pacunya. Sementara itu, sebuah terminal baru dibangun di bandar udara ini pada tahun 1973, menangani sekitar 500.000 penumpang.
Antara tahun 1982 dan 1986, landasan pacunya berhasil dipanjangkan, totalnya menjadi 1.800 m, dan juga 4 gerbang dibuka. Pada tahun 2000, landasan pacunya sekali lagi dipanjangkan, dan dibuka pada 15 September 2000. Terminal Bandar udara ini memiliki satu terminal yang dibuka pada tahun 1973. Terminal itu memiliki 40 meja check-in, 16 boarding gates dan 7 konveyor barang. Tidak terdapat garba rata sehingga penumpang berjalan ke terminal atau menggunakan bus. Sebagian besar dari terminal berada di bawah tanah. Teknik Pekerjaan pemanjangan bandar udara ini diselenggarakan oleh perusahaan konstruksi Brazil, Andrade Gutierrez, merupakan pekerjaan yang secara global terbilang salah satu dari yang tersulit untuk dicapai karena tipe daratannya dan orografinya. Pada tahun 2004, Dr. Manabu Ito, Presiden dari Asosiasi Teknik Bangunan dan Jembatan Internasional, International Association of Bridge and Structural Engineering, IABC, di Shanghai, China, memberikannya anugerah 2004 IABC Outstanding Structure Award yang hanya diberikan kepada proyek teknik yang agung dan hebat yang dikenal sedunia. Insiden dan kecelakaan. Pada 5 Maret 1973, sebuah Aviaco Sud Caravelle 10R, registrasi ICBIT, masuk ke laut pada pendekatan, mengorbankan pesawatnya dan 3 kru. Pada 19 November 1977, TAP Portugal penerbangan 425, sebuah Boeing 727-200, registrasi CSTBR, terbang dari Brussels ke Madeira via Lisbon. Setelah berputar, pesawat mencoba mendarat dalam keadaan cuaca yang buruk, di mana ia mendarat panjang pada landasan pacu 24, sekarang 23, dan terjun melewati tepian yang curam. Ia kemudian menabrak sebuah jembatan batu dan sayap kanannya robek, dan lalu menabrak keras ke sebuah pantai. Api menyala, membuat pesawat berkobar. Dari 164 jiwa dalam pesawat, 131 tewas. Pada 18 Desember 1977, Sade Transport Aérien penerbangan 730, sebuah Sud Caravelle 10R, registrasi Hamengkubuwono ICK, diizinkan untuk mendekati landasan pacu 06, sekarang 05, namun turun di bawah 720 kaki, menyebabkan pesawat menghantam laut. 36 dari 57 jiwa dalam pesawat tewas. Baiklah sahabat Uniklopedia, setelah kita mengetahui betapa spektakulernya mendarat di Bandara Madeira Portugal, kini kita akan melihat indahnya Pulau Madeira ini, meskipun bandaranya termasuk ekstrem, tapi justru banyak orang yang ingin berlibur di pulau ini. Banyak wisata menarik yang terdapat di pulau ini, yang pastinya gak boleh buat dilewatkan terutama untuk fans Cristiano Ronaldo. Berikut beberapa tempat wisata alam unggulan yang terdapat di Pulau Madeira, Portugal. 1. Madeira Botanical Garden menjadi salah satu destinasi menarik di Funchal, Madeira dengan pemandangan indah yang sudah dibuka sejak tahun 1960 milik keluarga William Reid. Selain itu taman ini terdiri dari 6 bagian dengan koleksi lebih dari 2.000 jenis tanaman dan terdapat taman burung yang menyimpan lebih dari 300 jenis burung. Wisata ini juga sudah menjadi destinasi wisata utama di Madeira yang mudah ditemui di kota Funchal. 2. Berlokasi di sebelah utara Pulau Madeira, Goa São Vicente menjadi salah satu wisata alam paling menarik yang ada di Madeira. Goa vulkanik ini terbentuk akibat erupsi gunung api ribuan tahun lalu, yang mengarah ke laut dan menyebabkan terbentuknya rongga lava akibat gas dalam lava. Pemandangan dalam goa ini sangat menakjubkan dengan air yang sangat jernih dan bentuk goa yang menarik. 3. Sejak dibuka pertama kali pada tahun 1991, Monte Palace Tropical Garden menjadi salah satu wisata populer di Madeira. Taman seluas 70.000 meter persegi ini terletak di atas bukit dengan pemandangan langsung mengarah ke pantai Funchal. Sekarang tempat ini difungsikan sebagai taman dan museum, sedangkan sebelumnya merupakan hotel mewah di Madeira. 4. Pulau Madeira terdiri dari perbukitan dan pegunungan, dengan berbagai aktivitas vulkanik yang membuat adanya berbagai macam kenampakan alam menakjubkan. Salah satunya adalah Pico do Arieiro, yang menjadi puncak ketiga tertinggi di Madeira dengan ketinggian 1.818 meter dari permukaan laut. Pengunjung di sini juga dapat melangkah lebih jauh menuju ke puncak tertinggi di Pico Ruivo yang memiliki pemandangan pulau menghadap pesisir utara maupun selatan.
5. Cabo Girao merupakan tebing yang terletak di pesisir laut yang juga menjadi wisata populer di Madeira. Letaknya yang berada di pesisir selatan dan menyuguhkan pemandangan alam memukau menjuju ke lepas Samudera Atlantik. Tempat ini juga sudah dilengkapi dengan skywalk yang luas serta terbuat dari kaca, sehingga pengunjung bisa berfoto dan menyaksikan panorama indah tebing tertinggi di Madeira ini. 6. Wisata alam populer lainnya di Madeira adalah air terjun Garganta Funda yang terletak di bagian barat pulau. Air terjun ini terdapat di tengah-tengah perbukitan dengan panorama eksotis dan tidak jauh dari pantai, sehingga dapat menyaksikan pemandangan air terjun dan pantai sekaligus. Selain itu, tidak jauh dari air terjun terdapat mercusuar legendaris yang sudah dibangun sejak tahun 1922, dan sekarang dijadikan sebagai museum. Dan itulah penutup dari perjalanan kita yang menakjubkan di Pulau Madeira. Dari jalur hiking yang memukau di Pico do Arieiro, hingga keindahan alam di Taman Nasional Lauri Silva, Madeira benar-benar menyuguhkan keajaiban yang tak terlupakan. Kita telah menyusuri jalan-jalan bersejarah di Funchal, menikmati kelezatan masakan lokal, dan terpukau oleh pemandangan laut yang menenangkan. Pulau Madeira bukan hanya sekedar destinasi liburan, tapi sebuah pengalaman yang akan melekat di hati dan pikiran kita. Jangan lupa, jika Anda menikmati video ini, tekan tombol like, share ke teman-teman Anda, dan subscribe channel kami untuk konten perjalanan menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan selamat berkelana!